Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salamnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Muhammad As-Siddiq ME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Saadah, NIM 1917201068, Prodi 5 Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan membahas materi tentang teori upah. Langsung saja kita masuk untuk pembahasan yang pertama. Pengertian upah. Kata upah tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Dan teman-teman di sini tentunya sudah mempunyai gambaran apa itu upah. Nah, secara singkat di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian upah. Upah dapat diartikan sebagai suatu imbalan atau balas jasa atas penggunaan faktor produksi yang berupa tenaga kerja. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pun disebutkan bahwa upah adalah hak para pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Nah, di sini juga termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan. Selanjutnya tentang sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima oleh para pekerja. Kompensasi sendiri merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh para pekerja sebagai jasa atas hasil kerja mereka. Nah, di sini terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, upah berdasarkan waktu, yaitu penentuan besarnya upah ditentukan oleh lamanya bekerja. Kedua, upah berdasarkan satuan hasil, yaitu penentuan besarnya upah yang ditentukan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja. Yang ketiga, upah borongan, yaitu penentu besarnya upah ditentukan oleh kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Yang keempat, sistem mitra usaha, yaitu sistem pemberian upah tidak langsung berbentuk uang, tetapi pemberian upah dalam bentuk saham perusahaan. Dan yang terakhir, upah bonus, yaitu upah tambahan di luar gaji atau upah sebagai hadiah atau perangsang agar para pekerja mau bekerja dengan lebih baik lagi dan penuh tanggung jawab. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah, di antara lain, yang pertama yaitu faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jadi, faktor ini sangat berpengaruh sekali terhadap besar dan kecilnya upah yang didapat. Yang kedua, perbedaan corak pekerjaan, seperti petani, buruh, PNS, karyawan swasta. Ini yang membedakan corak pekerjaan di antara satu sama lain. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Nah, dengan adanya tingkatan seperti ini, tentunya akan berpengaruh terhadap upah yang dihasilkan pula. Yang keempat, pertimbangan bukan keuangan. Dan yang terakhir, mobilitas tenaga kerja. Selanjutnya masuk ke materi yang terakhir tentang teori upah. Di sini dijelaskan secara singkat tentang pembentukan harga atau yang disebut pricing dan pendayagunaan input atau employment disebut teori produktivitas marginal, lazim juga disebut teori upah. Kemudian
Produktivitas marginal ini tidak semata-mata terpaku pada sisi permintaan atau demand side dari pasar tenaga kerja. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi di atas yaitu pada dasarnya upah ini diartikan sebagai suatu imbalan atau balas jasa yang berupa kompensasi atau bayaran yang diberikan kepada para pekerja sebagai upah mereka yang telah melakukan produksi barang ataupun jasa yang mereka lakukan. Sekian atas materi yang dapat saya sampaikan.